Kami berpesan kepada Ustadz Abdul Rahman ini, Abdul Rahman sampaikan ke Sayyid, mungkin banyak kawan-kawannya di Hadramaut supaya ada tangga Kota Bangun ini. Tapi beginilah keadaannya Kota Bangun. Kami sangat mengimpikan. Jadi Majelis Nur Yakin sudah berumur menjelang 4 tahun, menjelang ke 5 tahun. Sudah banyak juga yang dari Hadramaut. Tapi masih berharap kita. Mudah-mudahan yang dari Yaman ini bisa datang ke tempat kita. Kemudian tausiah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Habib Quraisy. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وبذكره وبذكر حبيبه سيدنا ومولانا محمد تتنزل الرحمات والبركات والنفحات والعطيات والإمداد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد السادات سيدنا محمد وحبيبنا محمد ونور قلوبنا ومولانا محمد أفضل المخلوقات في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الفاخرات. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para habaib, khususnya tamu kita dari jauh yang alhamdulillah beliau berada di Kota Bangun, yaitu As-Sayyid Darwish Al-Hasani. Beliau asalnya dari Hudaidah. Hudaidah ini salah satu kota yang ada di Yaman, yang tempat tokoh dan salah satu gudangnya orang-orang alim, termasuk pengarang-pengarang kitab nang besar-besar tuh itu asal usulnya banyak daripada Yaman Selatan, Utara, dari Hudaidah dan sekitarnya, termasuk yang punya kitab yang besar tapi jarang orang membacanya, yaitu syarah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu juga yang ngarang daripada kota beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ada di Kota Bangun beberapa hari. Kalau pian hendak bertanya ilmu kepada beliau atau mau mengundang beliau untuk sampai ke rumah pian untuk ngobrol masalah ilmu, silakan. Atau ada tempat-tempat yang untuk bisa beliau tausiah juga silahkan. Biar apa? Biar mumpung beliau ada di sini, manfaatnya bisa kita rasakan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan sehat, panjang umur, selalu senantiasa diberikan kemudahan di dalam langkah-langkahnya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, panjang lebar. Jarang di dalam kehidupan kita mengenal sosok yang agung, yaitu putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin manusia, penghulu seluruh wanita dunia dan akhirat, bahkan pemimpin wanita di surga, yaitu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling afdal dari kaum laki-laki Nabi Muhammad. Perempuan yang paling afdal daripada kalangan perempuan yaitu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seorang laki-laki mau jadi orang soleh itu gampang, mudah. Kenapa? Karena hanya bisa menundukkan satu nafsu saja. Satu nafsu saja. Jadi orang laki-laki mau jadi wali gampang, mau jadi orang alim mudah, mau jadi orang soleh mudah, mau jadi kekasih Allah mudah, mau menjadi orang yang dicintai Allah mudah. Tapi yang paling ngalih itu orang bebinian. Kenapa? Karena dia harus bisa mengalahkan 9 hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Karena itu kalau ada perempuan kota bangun nang soleh, ini lebih afdal daripada 1000 orang laki-laki. Allahumma shalli Muhammad. Kenapa? Karena kan dikatakan nisaukum harsul lakum. Nisa, perempuan-perempuan kalian itu adalah ladang. Kalian orang laki-laki itu adalah benih. Tahu benih? Bibit durian berapa sebiji? Bibit durian berapa? Adalah 1 juta. Adalah 100-an lah, anggap 100. Nah, tanah sekapling berapa? Tanah sekapling berapa, Sam? Lo ukuran 10-15 saja lah. Jangan 20 kali 30 1 hektar, enggak. 10-15 berapa? 50 juta. Bayangkan bibit durian 100.000 murah, tanah sekapling 50 juta. Berapa persen tuh bandingannya? Karena itu di dalam kehidupan, kalau pengen kita bisa mencetak generasi anak-anak keturunan yang soleh, solehah, alim, sugih, sukses, jadi orang yang baik, yang paling utama yaitu memilih perempuan atau istri, atau mencetak kita putri-putri yang solehah, yang ahli ibadah, yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perempuan ini yang solehah ini akan bisa meneruskan, melahirkan, akan bisa memunculkan generasi yang sukses dunia dan akhirat, orang-orang yang mulia dunia maupun akhirat. Allahumma shalli Muhammad. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah, maka lahirlah Sayyidah Fatimah, perempuan yang solehah juga. Gak cukup yang solehah, gak cukup laki-laki yang soleh, butuh perempuan yang solehah. Dari Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Zahra, Baitun Nubuwati wal Futuwati wal Huda. Ini rumah tangga kenabian, rumah tangga penuh hidayah, penuh rumah tangga penuh dengan berkah, rumah tangga penuh dengan kebaikan. Maka dari Rasulullah, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, dari keduanya ini turun temurun, anak cucu ke anak cucu, anak cucu. Tidak ada nasab keturunan yang seperti anak cucu yang bersambung dengan akar yang paling besar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya keturunan Rasulullah yang kalau kita lihat, hafidul Quran bin hafidul Quran bin hafidul Quran sampai Rasulullah, penghafal Quran bin penghafal Quran bin hafal Quran sampai Rasulullah. Alim bin alim bin alim bin alim bin alim bin alim sampai Rasulullah. Ulama bin ulama bin ulama bin ulama bin ulama sampai Rasulullah. Wali kutub wali kutub wali kutub wali kutub sampai Rasulullah. Bayangkan, wali bin wali bin wali bin wali sampai Rasulullah. Enggak ada nasab keturunan keluarga yang seperti nasabnya Rasulullah. Kenapa? Karena memang bukan keturunan sembarang orang, emang keturunan perempuan, pemimpin perempuan di surga. Bukan hanya di surga, bahkan paling afdalnya perempuan di dunia dan akhirat, yaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki itu punya tanggung jawab kepada perempuannya. Pertama, kepada orang tuanya, kedua kepada saudaranya, ketiga kepada istrinya, keempat ibu enggak ya, istrinya, anaknya, saudara perempuannya.
Ini kalau kita seorang laki-laki tidak bisa membimbing, tidak bisa menuntun, enggak pernah nasihat, enggak bisa ngasih tahu, cuek saja, dia tidak mau tahu bagaimana akhlak kepribadiannya orang tiga ini, maka perempuan tersebut dapat menyeret orang laki-laki tersebut ke dalam api neraka. Naudzubillah. Nah, karena itu orang perempuan itu nanti di hari kiamat bisa menuntut tiga orang ini. Siapa? Ayahnya. Yang kedua siapa? Saudara. Jadi saudara perempuan itu tanggung jawab pian. Kenapa? Karena pian itu buat saudara pian posisinya seperti ayah. Ayah itu harus melindungi, mencintai, menyayangi, kemudian perhatian. Lah, saudara laki-laki kepada saudara perempuan seperti ayah. Kemudian yang paling terakhir yaitu anak perempuan. Nah, karena itu sangat-sangat sulit sekali mendidik seorang perempuan, bahkan lebih sulit daripada mendidik orang laki-laki. Kenapa? Karena memang inti manusia yang apabila perempuannya baik maka seluruh rumah tangganya baik. Kalau yang satu ini rusak maka seluruh keluarganya akan rusak, yaitu satu apa? Perempuannya. Nah, karena itu kalau pengen pian punya keluarga, punya rumah tangga, punya keturunan yang soleh dan soleha, baik, barokah, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, maka jadikan, didik, bimbing perempuan-perempuan kita meniru akhlak tingkah laku budi pekerti putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang, Pak, jarang sekali orang mau niru Sayyidah Fatimah ini. Enggak harus kita meniru 100%, enggak. Walaupun cuma pakaiannya, akhlaknya, tutur katanya, kemudian ilmunya, adabnya itu sudah cukup. Apalagi Masya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki tingkah lakunya luar dalam ngikuti Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Hampir kita belum pernah mendengar sirah wanita mulia, yaitu salah satunya, banyak wanita mulia tapi yang paling mulia yaitu Siti Fatimah putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istri kita seperti Fatimah binti Rasulullah, mudah-mudahan anak-anak kita, putri-putri kita seperti Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan istri-istri kita semuanya menjadi seperti Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, sehingga rumah tangga kita penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Tidak panjang lebar karena beliau sudah memberikan ilmunya, biar ilmu yang dari beliau masih lengket di pikiran dan di hati pian, sehingga niat pian, keinginan pian untuk meniru akhlaknya Rasul, akhlaknya keluarga Nabi masih tetap berjalan sampai hayat kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Ini saja mungkin, mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.